Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dian Rasif Sidik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mata kuliah Metode Penelitian tahun 2023. Saya di sini akan menjelaskan analisis framing, naratif, dan semiotika. Yang pertama ada analisis framing. Metode analisis framing adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis cara penyaji, misalnya media, organisasi, atau individu. Memilih menggarisbawahi dan mengatur aspek-aspek tertentu dari suatu isu atau topik dalam pesan yang mereka sampaikan. Tujuan utama analisis framing adalah untuk memahami bagaimana pemilihan penyajian informasi oleh media atau sumber lainnya dapat mempengaruhi cara pemirsa memahami dan menafsirkan suatu isu. Dalam analisis framing, peneliti melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, identifikasi framing adalah peneliti mengidentifikasi dan memahami kerangka kerja atau perseptif yang digunakan oleh penyaji dalam menyampaikan pesan. Ini melibatkan mengidentifikasi bahan, gambar, narasi, dan elemen-elemen retorika yang digunakan untuk membentuk persepsi dan interpretasi. Dan yang kedua ada analisis framing. Peneliti menganalisis bagaimana penyaji memilih dan mengatur informasi dengan cara tertentu. Ini melibatkan pemilihan kata, fokus, cerita, penggunaan sumber, pengaturan visual, dan strategi retorika lainnya yang dapat mempengaruhi cara pemirsa memahami dan merespon pesan. Dan yang ketiga, pengaruh framing. Peneliti mempelajari bagaimana framing mempengaruhi persepsi dan penafsiran pemirsa. Ini melibatkan analisis terhadap bagaimana framing dapat mempengaruhi opini publik, konstruksi realitas sosial atau dukungan atau kebijakan atau tindakan tertentu. Metode analisis framing dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penelitian media, politik, sosial, dan budaya. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk memahami bagaimana framing dapat mempengaruhi cara informasi disajikan dan diterima oleh masyarakat, serta bagaimana framing dapat mempengaruhi pembentukan opini dan kebijakan. Salah satu penelitian yang menggambarkan metode analisis framing adalah studi oleh Edman pada tahun 1993 yang membahas framing dalam konteks pemberitaan media. Ia mengidentifikasi framing sebagai proses yang terlibat dalam memilih dan mempromosikan beberapa aspek dari realitas yang teramat agar lebih menonjol dalam teks komunikasi. Dalam rangka ini, aktif mempengaruhi pola pikir orang lain. Dan selanjutnya yang kedua, ada analisis naratif. Metode analisis naratif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis narasi atau cerita dalam konteks budaya, sastra, media, atau komunikasi manusia secara umum. Narasi adalah cara manusia mengorganisir dan memahami pengalaman melalui struktur, plot,
karakter, dan tema dalam bentuk cerita yang koheren. Dalam analisis naratif, peneliti melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, identifikasi narasi. Peneliti mengidentifikasi dan memahami narasi atau cerita yang ada dalam teks, media, atau konteks budaya tertentu. Ini melibatkan memahami elemen-elemen naratif sebagai karakter, plot, konflik, resolusi, dan tema. Analisis struktur naratif. Peneliti menganalisis struktur naratif untuk memahami bagaimana cerita dibangun dan diorganisir. Ini melibatkan identifikasi dan analisis elemen-elemen seperti pengenalan, puncak, klimaks, dan penyelesaian cerita, serta cara pariwisata yang saling terkait dalam cerita. Yang ketiga, ada analisis karakter. Peneliti mempelajari karakter-karakter dalam narasi, termasuk karakter utama dan karakter pendukung. Mereka menganalisis perkembangan karakter, hubungan antar karakter, dan peran mereka dalam cerita. Yang keempat, di analisis naratif ada tema. Peneliti menganalisis tema yang terkandung dalam narasi. Tema adalah ide-ide atau pesan yang disampaikan melalui cerita dan bisa mencangkup isu-isu sosial, psikologis, politik, atau moral. Metode analisis naratif membantu peneliti untuk memahami cara cerita mempengaruhi cara pemirsa memahami dunia, mengambil makna dari pengalaman, dan membentuk identitas. Dalam konteks penelitian sastra, analisis naratif membantu mengungkap makna dan struktur dalam karya sastra. Dalam peneliti media, metode ini membantu memahami bagaimana narasi dan tim acara televisi atau media digital mempengaruhi persepsi dan penafsiran pemirsa. Studi oleh Paul Kingham pada tahun 1988 merupakan salah satu contoh penelitian yang menggunakan metode analisis naratif dalam konteks psikologi dan sosial. Peneliti tersebut menjelaskan bagaimana narasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana manusia dan merumuskan identitas personal. Yang ketiga, ada analisis semiotika. Metode pada analisis semiotika adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bahasa, media, dan budaya. Semiotika mempelajari bagaimana tanda-tanda digunakan untuk menyampaikan makna dan bagaimana komunikasi manusia dipengaruhi oleh tanda-tanda tersebut. Dalam analisis semiotika, peneliti melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, identifikasi tanda. Peneliti mengidentifikasi tanda-tanda yang ada dalam teks, gambar, atau konteks budaya yang sedang diteliti. Tanda-tanda dapat berupa kata-kata, gambar, gestur, atau objek lainnya yang digunakan untuk mewakili ide atau konsep. Dan yang kedua, analisis struktur tanda. Peneliti menganalisis struktur tanda untuk memahami hubungan antara tanda-tanda tersebut. Ini melibatkan memahami tanda-tanda
denotatif makna interal, dan konotatif makna asosiatif atau simbolik dalam konteks tertentu. Yang ketiga, analisis interaksi tanda. Peneliti menganalisis cara tanda-tanda berinteraksi satu sama lain untuk membentuk makna yang lebih kompleks. Ini melibatkan memahami cara tanda-tanda dikombinasikan, diposisikan, atau digunakan bersama untuk menyampaikan pesan atau mempengaruhi interpretasi pemirsa. Yang keempat, ada konteks budaya dan implementasi peneliti. Mempertimbangkan konteks budaya yang melengkapi tanda-tanda tersebut. Mereka menganalisis bagaimana tanda-tanda tersebut dipahami, ditafsirkan, dan mempengaruhi budaya dan masyarakat di mana mereka muncul. Metode analisis semiotika membantu meneliti memahami cara simbol-simbol dan tanda-tanda mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia dalam penelitian media. Analisis semiotika membantu dalam memahami cara gambar, iklan, atau media lainnya menggunakan tanda-tanda untuk menyampaikan pesan kepada pemirsa. Dalam penelitian budaya, metode ini membantu mengungkapkan makna simbolik atau praktik ritual atau mitos-mitos dalam masyarakat tertentu. Salah satu kontributor utama dalam studi semiotika adalah Ronald Barthes. Buku mitologis karya Barthes 1957 merupakan contoh penting dalam menerapkan metode analisis semiotika untuk memahami bagaimana tanda-tanda dan mitos-mitos dalam budaya mempengaruhi pemahaman dan interpretasi kita. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.